PBSI resmi mengambil keputusan besar, duet Fajar Fikri kini dipatenkan selamanya, namun satu ganjalan besar dari Korea Selatan mengancam dominasi mereka di masa depan. Dunia bulu tangkis Indonesia kembali bergejolak, kali ini bukan karena perombakan acak, tapi sebuah keputusan strategis yang sudah ditunggu-tunggu banyak pihak. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, akhirnya memberikan stempel permanen untuk pasangan ganda putra fenomenal, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Ini bukan lagi coba-coba, ini adalah deklarasi perang. Sejak dipasangkan pada bulan Juni tahun 2025, rekam jejak mereka benar-benar membuat semua mata terbelalak. Bayangkan, dalam 6 turnamen saja, mereka berhasil mengoleksi 1 gelar juara dan 3 kali status runner-up, sebuah pencapaian yang tidak main-main. 3 kali runner-up dalam 6 turnamen, itu bukan hanya bagus, itu luar biasa konsisten. Artinya, mereka hampir selalu menembus babak final. Eng Hian sendiri yang bilang, dengan hasil seperti itu, gila saja kalau pasangan ini sampai dibubarkan. Apalagi melihat performa mereka di Tour Eropa baru-baru ini. Menjadi runner-up di Denmark Open dan French Open 2025 secara beruntun adalah bukti bahwa mereka punya mentalitas juara dan daya saing di level tertinggi. Konsistensi inilah yang menjadi kunci utama keputusan PBSI. Menurut Eng Hian, menjadi juara itu memang target utama dan pasti yang terbaik. Tetapi, kemampuan untuk tidak pernah keluar dari posisi 4 besar adalah sebuah standar emas konsistensi yang sangat sulit dicapai. Tepat sekali, konsistensi adalah mata uang paling berharga di dunia olahraga profesional, dan Fajar Fikri telah membuktikannya. Saat ini, mereka sedang berjuang di turnamen ke-7 mereka, Hilo Open 2025, dan ekspektasi publik tentu saja semakin melambung tinggi. Namun, Eng Hian juga memberikan peringatan penting. Semakin bersinar performa mereka, semakin intens pula lawan mempelajari setiap detail pola permainan mereka. Ini adalah tantangan baru. Fajar dan Fikri tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan yang ada. Mereka harus terus beradaptasi, berinovasi, dan selangkah lebih maju dari para rival yang kini sedang sibuk membedah video pertandingan mereka. Itu benar, di level elit, setiap kelemahan akan dieksploitasi tanpa ampun. Eng Hian menuntut para pemain dan pelatih untuk proaktif. Ketika sedang di atas angin, mereka harus sadar bahwa setiap gerak-gerik mereka sedang dianalisis. Sebaliknya, jika performa menurun, mereka harus cepat belajar, mencari tahu apa yang kurang dan segera memperbaikinya. Ini adalah siklus tanpa akhir di dunia bulu tangkis. Namun, di balik semua pujian dan optimisme ini, ada satu awan gelap yang membayangi potensi Fajar Fikri untuk menjadi ganda putra nomor 1 dunia. Satu kendala besar yang menjadi pekerjaan rumah paling serius bagi Eng Hian dan seluruh tim pelatih ganda putra Indonesia. Dan kendala itu memiliki nama Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Pasangan peringkat 1 dunia dari Korea Selatan ini seolah menjadi tembok raksasa yang belum bisa mereka runtuhkan. Setiap kali bertemu, Fajar Fikri seperti kehilangan sentuhan magis mereka. Ini bukan lagi soal teknis semata, tapi sudah masuk ke ranah psikologis. Eng Hian mengakui secara terbuka bahwa pasangan Korea inilah satu-satunya ganjalan terbesar saat ini. Potensi Fajar Fikri untuk merajai panggung dunia sangat besar, tetapi jika mereka tidak bisa menemukan formula untuk mengalahkan Kim dan Seo, mimpi itu bisa saja tetap menjadi mimpi. Ini adalah teka-teki yang harus segera dipecahkan. Ini benar-benar seperti sebuah narasi film. Ada pahlawan baru yang sedang naik daun, Fajar dan Fikri, dengan segala pencapaian gemilangnya. Mereka dipuji, dielu-elukan, dan digadang-gadang sebagai masa depan. Tapi, ada satu musuh bebuyutan, sang antagonis utama, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae, yang selalu berhasil menghentikan langkah mereka di saat-saat paling krusial. Pertarungan antara mereka bukan lagi sekedar pertandingan, tapi sudah menjadi sebuah saga yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia.
Pertanyaannya sekarang, apa yang akan dilakukan tim pelatih ganda putra Indonesia? Strategi apa yang sedang mereka siapkan untuk menaklukkan monster dari Korea itu? Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat. Eng Hian dan jajaran pelatih harus memutar otak, menganalisis setiap detail pertandingan melawan Kim dan Seo. Apakah masalahnya ada di pola rotasi, kecepatan permainan, pertahanan, atau mungkin faktor non-teknis seperti tekanan mental? Semua kemungkinan harus dievaluasi secara mendalam. Tampil di bawah tekanan publik tuan rumah, Fajar/Fikri dipaksa bertarung 3 game neraka melawan wakil Jerman di babak perempat final Halo Open. Selamat datang kembali di channel kami, di mana hari ini kita akan mengulas sebuah pertandingan yang benar-benar menguras emosi dari ajang Halo Open. Wakil kebanggaan kita, Fajar Alfian dan Sohibul Fikri, harus berjuang mati-matian melawan wakil tuan rumah. Betul sekali. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Fajar dan Fikri tidak hanya melawan Bjarne Geis dan Johns Jansen, tetapi juga melawan tekanan dari seluruh penonton Jerman yang memadati Saarland-Halle di Saarbrücken. Pertarungan ini berlangsung dalam 3 game yang penuh drama. Mari kita bedah langsung jalannya pertandingan. Sejak awal game pertama, suasana sudah terasa sangat tegang. Skor berjalan sangat ketat, kedua pasangan saling mengejar angka. Fajar dan Fikri sempat memimpin 5-3, tapi dengan cepat disamakan oleh Geis dan Jansen menjadi 5-5. Pasangan Jerman bahkan sempat berbalik unggul 5-6 setelah pengembalian dari pasangan kita melebar. Namun, Fajar dan Fikri menunjukkan mental juara mereka. Mereka tidak panik dan berhasil kembali memimpin 8-7 setelah pengembalian pemain Jerman menyangkut di net. Momen krusial terjadi menjelang interval game pertama. Fajar dan Fikri berhasil mengamankan keunggulan 11-8 berkat sebuah backhand smash fenomenal dari Fajar yang sama sekali tidak bisa diantisipasi oleh lawan. Itu adalah pukulan yang sangat cerdas dan penuh perhitungan. Selepas interval, dominasi mereka semakin terasa. Mereka berhasil menjaga jarak aman, salah satunya saat skor berubah menjadi 13-8 karena pengembalian lawan lagi-lagi gagal melewati net. Pasangan Jerman tampak mulai frustrasi dan melakukan kesalahan sendiri. Benar, Bjarne Geis melakukan error yang tidak perlu, memberikan poin gratis bagi Fajar dan Fikri untuk unggul 15-10. Meskipun Geis dan Jansen sempat mencoba memperkecil ketertinggalan menjadi 17-13, game pertama akhirnya menjadi milik Indonesia. Game pertama ditutup dengan skor 21-17. Sebuah smash keras dari Fikri menjadi penentu. Bola meluncur begitu deras dan tidak mampu dikembalikan oleh pasangan Jerman. Kemenangan yang sangat meyakinkan di game pembuka. Memasuki game kedua, Fajar dan Fikri sepertinya ingin segera menyelesaikan pertandingan. Mereka langsung tancap gas dan tampil sangat agresif. Unggul cepat 3-0. Momentum jelas berada di pihak mereka. Sebuah smash keras menyilang dari Fajar kembali menunjukkan kelasnya, membawa Indonesia memimpin 6-2. Namun, disinilah drama dimulai. Wakil Jerman tidak mau menyerah begitu saja di hadapan pendukungnya sendiri. Mereka bangkit. Smash keras dari Jansen yang gagal dikembalikan mengubah skor menjadi 6-4 dan itu seolah menjadi titik balik bagi mereka. Geis dan Jansen berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6, bahkan berbalik unggul 6-7 setelah sergapan Jansen di depan net gagal dihalau Fajar. Suasana menjadi sangat menegangkan. Untungnya, Fajar dan Fikri berhasil kembali fokus dan menyamakan skor menjadi 8-8. Mereka bahkan berhasil merebut keunggulan tipis 11-9 saat interval game kedua. Pertarungan mental benar-benar diuji di sini. Selepas interval, Fajar dan Fikri sempat menjaga jarak keunggulan menjadi 13-10. Tapi, pasangan Jerman bermain kesetanan. Mereka terus menekan dan berhasil memperkecil jarak. Sebuah kesalahan servis dari Fikri membuat skor menjadi sangat tipis 16-15. Dan petaka itu datang. Pukulan Fajar yang menyangkut di net membuat skor imbang 16-16. Sejak saat itu, Geis dan Jansen completely took control. Sergapan Geis yang tak terbendung membawa mereka unggul 16-19. Game kedua akhirnya lepas dari genggaman.
Pengembalian Fajar yang melebar menutup game kedua dengan skor 16-21 untuk kemenangan pasangan Jerman. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke rubber game yang pastinya akan sangat menentukan. Game ketiga menjadi puncak dari segalanya. Geis dan Jansen yang berada di atas angin langsung menekan dan sempat memimpin 4-5, lalu menjauh menjadi 4-6 setelah pukulan Fikri menyangkut di net. Tekanan benar-benar ada di pundak Fajar dan Fikri. Tapi inilah yang membedakan pasangan top dunia. Dalam kondisi tertekan, mereka justru mampu menemukan jalan keluar. Fajar dan Fikri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 8-8 setelah pengembalian Geis gagal menyeberangi net. Sebuah comeback yang luar biasa. Mereka bahkan berbalik unggul 11-9 saat interval. Momen ini menjadi kunci. Selepas interval, Fajar dan Fikri seolah menemukan energi baru. Mereka bermain lebih lepas dan percaya diri. Sementara pasangan Jerman justru mulai banyak melakukan kesalahan. Pukulan Jansen yang menyangkut di net membuat skor menjauh menjadi 14-11. Disusul oleh backhand cerdik dari Fajar yang gagal dijangkau lawan, menambah angka menjadi 15-11. Pasangan Jerman tampak kehabisan akal. Fajar dan Fikri terus melaju tanpa ampun. Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Geis dan Jansen untuk mengembangkan permainan. Kemenangan sudah di depan mata, dan mereka tidak menyia-nyiakannya. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Fajar dan Fikri. Sebuah pukulan penempatan yang brilian dari Fajar ke area belakang lapangan membuat pasangan Jerman mati langka. Game ketiga ditutup dengan skor telak 21-13. Sebuah kemenangan yang diraih dengan susah payah, menunjukkan betapa kuatnya mental dan determinasi Fajar dan Fikri. Mengalahkan wakil tuan rumah dalam pertarungan 3 game yang menegangkan adalah bukti bahwa mereka layak melaju ke babak 8 besar Hilo Open. Sungguh performa yang membanggakan.